Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mbah Gimbul tak lupa juga mendoakan kalian, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mbah Gimbul selalu mendoakan semoga kalian senantiasa dalam lindungan yang Maha Kuasa. Dan Mbah Gimbul selalu mengingatkan kepada kalian, tetap terus dukung dari channel-channel dari tim-tim Bang Re Lampung dimanapun kalian berada. Karena doa dan dukungan kalian itulah, tanpa mereka ataupun tanpa kalian, kami ini bukanlah siapa-siapa di muka bumi ini. Dan Mbah Gimbul di sini untuk memberitahu kepada semua sahabat-sahabat dan subscriber dimanapun kalian berada, bahwasanya di mana detik-detik terakhir dari Bos Gimbul dan antek-anteknya ini akan kita pendam di tempat yang dimana sudah dijanjikan oleh beliau itu Bang Re Lampung. Dan mereka ini sebelum mereka untuk selama-lamanya hilang dari muka bumi ini, mereka ingin memberikan satu kata terakhir mereka, yaitu untuk meminta maaf kepada warga-warga yang telah disakiti oleh mereka, seperti Urawa, Ateng, Breho, dan berikut dari Bos Gimbul ini dan si Supek. Mereka sudah mengikhlaskan semua, mengikhlaskan apa yang bakal terjadi kepada mereka semua, dan mereka ini akan dibuang seperti tempat biasanya. Dan berkat dari kalianlah, alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak henti-hentinya berucap dengan bersyukurnya telah berkumpul ataupun tertangkapnya semua dari preman-preman ini. Mereka ini nanti kita akan buang ke tengah laut yang seperti sudah kita janjikan. Dan pada saat itulah, disitulah juga mereka akan mendapatkan nilai terakhir mereka. Dan mereka tidak akan bisa lagi melakukan seperti kekejaman yang seperti biasa mereka lakukan. Dan Mbah Gimbul juga selalu mengingatkan kalian, dan selalu mengingatkan kalian, manusia pastilah mempunyai rasa salah dan dosa. Sebagai kita manusia ini untuk saling memaafkan dan saling mengingatkan. Semoga kebaikan dan keikhlasan dari sahabat-sahabat dari subscriber dimanapun kalian berada dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami tidak pernah henti untuk mendoakan kalian. Berkat dari doa kalianlah semua ini menjadi nyata dan menjadi tempat peristirahatan mereka untuk terakhir kalinya. Dan di sini Mbah Gimbul juga untuk mengingatkan kalian, yang bagi-bagi kalian yang ingin memesan madu ataupun memesan dengan yang lain-lainnya, bisa dikunjungi channel dari Mbah Gimbul dengan ada tertera di akun dari video Mbah Gimbul. Ada juga Bang Rio, ada juga Kirambat, dan ada juga dari Pakubumi BRL, ada juga, dan ada juga lagi dari Mat Ompong, dan yang lainnya juga tidak bisa disebutkan seperti Remondo. Silahkan kalian ingin merekam ataupun memesan madu dari milik Bang Re Lampung. Dan tanpa panjang lebar juga, Mbah Gimbul juga selalu mengingatkan kepada kalian. Di sini Mbah Gimbul hadir di tempat kediaman warga. Tempat warga di mana mereka ini akan meminta maaf dan ingin bersujud dengan mengakui kesalahan mereka yang selama ini telah dilakukan. Dan mereka ingin meminta maaf dengan sejujur-jujurnya, dengan lapang dada. Mereka hanya bisa tertunduk lesu. Karena apa? Karena ilmu kesaktian mereka ini sudah tidak ada lagi. Sudah diambil oleh beliau ataupun Bang Re Lampung. Supaya mereka ini tidak merajalela kembali di tempat tengah-tengah warga dan perkampungan. Karena warga ini mau berkebun, mau kemanapun, mereka ini resah.
resah dari ulah-ulah anak buah Bos Jimun ini. Astagfirullahalazim. Mbak Gimbul juga di sini sengaja datang ke tempat pemukiman warga ini untuk menemui Bang Rio ataupun Pirambat ataupun Mat Ompong ataupun yang seperti lainnya untuk mengarahkan mereka ini. Mereka sebelum tempat liang lahat terakhir mereka ini minta maaf dulu kepada warga-warga kampung yang mereka dulu yang sudah dihancurkan, yang sudah dianiaya ataupun yang warga-warga yang tersakiti yang sudah dirampas hak milik mereka. Tetapi buat sahabat-sahabat semua, semoga kalian bisa memaafkan dengan hati yang ikhlas dan tulus kepada preman-preman ini yang telah dilakukan ataupun mereka yang sudah melakukan semua perbuatannya. Karena setiap manusia itu tidaklah pernah luput dari salah dan dosa. Ya, kita tidak juga sedang menunggu dari tim-tim kita lainnya sudah mengantarkan tempat di mana tempat untuk meminta maaf seperti Kurawa, Ateng dan Breho. Ini sudah dibawa sepertinya dengan Bang Rio untuk berkeliling kampung untuk meminta maaf. Karena mereka itulah, ulah mereka itulah semua ternak, semua isi rumah, semua yang ada di jemuran segala macam itu dimaling oleh mereka itu. Tetapi berkat ketabahan dan keikhlasan dari warga-warga kampung, mereka hanya menitipkan salam kepada kami semua untuk mereka segera bertobat. Tapi alhamdulillah berkat Bang Re juga dari tuntunan Bang Re Lampung, mereka telah menyadari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dan kesalahan yang mereka lakukan yang di masa lampau, dan sekarang mereka hanyalah tinggal untuk menyesali semua perbuatannya. Dan Mbak Gimbul di sini juga menumpang di tempat warga. Mbak Gimbul juga selalu membawa makanan buat mereka seperti pisang rebus, singkong bakar, dan yang lain-lain. Mbak Gimbul juga sempatkan membawa daunan pisang ataupun sayuran yang ada di pertumbuhan dalam hutan. Mbak Gimbul bawa. Mbak Gimbul sengaja menjualkan itu semua. Karena apa? Mbah Gimbul masih punya hati nurani, masih punya perasaan, sehingga Mbah Gimbul ini bisa memberikan makanan kepada mereka yang layak dan halal mereka yang makan. Tetapi semua itu Mbah Gimbul juga mengucapkan terima kasih banyak, karena doa kalianlah Mbah Gimbul selalu sehat, alhamdulillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mbah Gimbul juga selalu mendoakan kalian, semoga kalian selalu panjang umur, dimurahkan rezeki kalian, dan hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang bertanya, Mbah Gimbul kenapa tidak pernah hadir ataupun tidak punya uploadan video bagaimana? Mbah Gimbul sudah bilang ada tugas yang sangat berat, yaitu untuk mengarahkan semua preman-preman ini untuk belajar mengaji dan belajar untuk menyantuni kepada warga, untuk memberikan cara sederhana kita bersedekah, untuk kita memberikan semua apa yang harusnya kita laksanakan seperti itu. Tidaklah mudah kita untuk membuatkan mereka itu dengan rasa kesabaran mereka, dengan ketenangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini saudara kita sudah datang, ini saudara kita di Kirabat ini, masya Allah. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sini. Kau tengah dikit kau. Ini siapa? Kuraha ini. Bagaimana Kirambat? Sudah kau ajak tempat berkeliling kampung sudah? Alhamdulillah, ini Kirambat kan memang hari ini baru bisa turun dari kebun. Iya. Sudah Sudah Aki kasih makan singkong bakar kita tadi. Ya, pokoknya ya apa yang Aki bawa, entah itu pisang, entah itu singkong, sudah semuanya bagi rata di Padepokan. Ya, alhamdulillah. Ini dengar kabar bagi Iya. mereka itu mungkin merasa bersalah, menyesal ya. Jadi ingin meminta maaf pada warga-warga yang mereka sakiti, mereka jahati kan waktu itu. Iya. Jadi Kurawa ini minta teman Kirambat untuk meminta maaf pada warga. Oh, apakah benar itu Kurawa? Minta maaf dengan siapa? Dengan warga? Warga siapa?
Emang aku ada salah dengan warga? Tidak ada salah kami kan? Sudah. Kenapa kau berucap seperti itu? Ya kan warga tidak ada salah ya sama kami sudah. Kurawa, sesuai dengan ucapan kau tadi, Kirambat sudah jauh-jauh hantar kamu ke sini, nemeni kamu. Jangan berubah Ya, ucapan ya, kamu. ya, siap. Kamu jangan mengecewakan kami, kau Kurawa. Ya kan sudah. Kami sengaja datang dengan tempat perkampungan seperti ini. Kami ini sudah bertobat. Tidak perlu ya minta maaf lagi. Tidak perlu minta maaf. Oh, tidak bisa, Kurawa. Semua warga sini sudah resah karena rasa takut mereka ini akan bertemu dengan kalian. Biar mereka semua nutup pintu. Siapa tahu mereka keluar bagaimana. Jadi tidak ada orang dalam itu. Ya sudah. Lihat anak-anak yang biasanya riang gembira, yang biasa dengan bahagianya bermain setiap hari. Ini warga kampung semua bersembunyi dan kampung pun seperti kota mati. Kau ingat itu? Mereka seperti jalan-jalan pada keluar. Jangan salahkan kami. Oh, Kadang yang susah memang Kurawa ini. Kadang sudah tidak, otaknya sudah jernih lagi. benar. Pikiran mereka ini hanya senang. Buangkanlah rasa senang itu. Makan tadi cuma pisang goreng saja. Tidak enak. Ya itu. Ya itulah yang dibawakan dengan Kirambat dan Mbak Gimbul tadi, nitip dengan Kirambat juga buat makan kalian. Itu rasa peduli kami. Itulah yang kalian bilang kami ini selalu jahat dengan kalian. Memang jahat. Kalau kami memang jahat dengan kalian, kami tidak akan pernah membawakan sesuatu makanan buat kalian di padepokan untuk mengajari kalian seperti mengaji, untuk mengajarkan tuntunan supaya kalian bisa menuntut sholat. Siapa yang mencipta kau? Kau dengar itu Kurawa? Semua manusia punya salah dan dosa. Mereka selalu bisa memaafkan. Tetapi kalian ini apa? Sudah, jangan bersih. Mending lepaskan saja Priyo dengan si ini Nanti ada. Memang Kirambat sengaja. Tadi kan Kurawa bicara dengan Kirambat, tolong Ki antar saya menemui warga. Nah, kebetulan di sini bertemu. Ya sudah. Keluarga, aku minta maaf. Ya nanti Kita akan mengarahkan kau untuk meminta. Bu. Kabar dulu, Kirambat ini masih ada tugas juga mau menemui Bang Rio. Katanya dia udah mau. Ini siapa ini? Yang anak ini paling ganteng sekali ini. Masya Allah, itu warga ini bisa keluar berani melihat seperti ini karena ingin minta ketulusan hati kau dengan bibir kalian yang berucap minta maaf. Aku minta maaf, Bu. Sudah, makasih. Begitu caranya. Nanti Tidak kita begitu, buktikan. Jadi, Kurawa. Bang Gimbul. Iya. Untuk sementara Kurawa kami Kirambat titipkan di sini dulu bersama Bang Gimbul. Iya. Memang Kirambat masih ada urusan dengan Bang Rio juga. Oh, Bang Rio ngebawa mereka juga. Aku ikut ke Karancing sana. Oh, tidak bisa kau diam di sini. Ini bagi tugas karena Kirambat juga baru datang dari kebun, mungkin masih banyak yang perlu diurus. Ya, sudah. Jadi Kirambat kami dulu, Ki. Oh, iya. Hati-hati Bang Gimbul Iya, ya. iya. Hati-hati, Ki. Ya, Kurawa, bahaya itu. Bu, minta maaf, Bu. Astagfirullah. Ya sudah minta maaf. Sudah aku maafkan. Minta maaf. Kau tidak bisa mempunyai nada lembut. Kaki kau ini, Masya Allah. Kami sudah bertobat ya, jadi bebas dong. Nanti kaki kau borok buatku. Sudah bebas sampai saja. Apakah begini tingkah laku mereka di detik-detik akhir mereka yang akan hilang selamanya di muka bumi ini? Detik apa? Mereka ini tidak menyadari, tidak ada rasa takutnya. Santai saja, Bung. Kami mah mau kamu terjun dari jurang juga kami bodoh amat. Kalian itu hanya bisanya menantang dan menantang kami. Ya kalau memang mau terjun silakan terjun sekarang, bukan mau hari ini apa besok. Kau tunggu saja, nanti waktunya akan tiba dan waktu itulah kau akan mendapatkan semua yang apa yang kalian inginkan. Salah, lepas kabar dengan si itu. Kenapa keseluruhan bahwa mereka tadi mau ikut tapi Nanti kau masukkan ke keranjang juga ya kau. sudah, aku mau masuk. Kau ini pengen terlalu cepat sekali kau ini. Kenapa? Kau sudah dapat bagian tadi. Kau masih kurang saja kau ini. Itu kan mereka. Cuma aku dapat setengah bagian. Mereka cuma semuanya. Bagaimana? Yang masih lapar aku. Nanti ku belikan lagi. Ku bawakan lagi singkong bakar yang kalian jangan berebut. Kalian itu ku bawa dengan tepat di mana santri itu. Kan kami sudah harus minta maaf ke kampung. Dari seluruh satu kampung sampai ke sini kami sudah minta maaf. Sudah tulus. Mas sudah kami ganti. Pakai duit. Warga itu tidak mau tidak ganti. Tidak perlu dengan gantian kalian. Warga hanya minta ketulusan hati kalian supaya kalian mau benar-benar tobat dan sadar. Saudara kami pun tahu mereka akan menerima semuanya kalau kalian ikhlas lillahi ta'ala ingin bertobat. Cuma itu. Bro, kita tobat. Sudah tidak waras ini Kurawa ini.
Sudah tidak waras, dia ini sudah tidak waras. Warga saja sudah riang gembira setelah mendengar semua preman-preman yang tadinya ganas, yang gagah perkasa seperti Bos Gimon. Warga sudah berantusias mendengarkan. Kameramen membawa apa? Coba. Tidak apa-apa, kau embat saja itu, nanti kau ambil saja. Aku tidak perlu itu. Itu pisang. Masya Allah, sudah diberikan pisang rebus, pisang bakar. Apa ada urusan enggak? Mau kemana kau? Jangan kau pergi. Astagfirullah. Bagi Mol, begini saja. Kami ini kan sudah bertobat, sudah berubah, sudah ada di Padepokan, malah dikorong di Kerangkeng. Sudah tidak mengenal kami kedinginan. Itu buat mengajarkan kalian bagaimana penderitaan warga yang kalian lakukan. Sama seperti itulah. Mereka kelaparan, kedinginan, Masuk kau, bahan ngomong. baku pangannya itu. Kalian ambil, kalian rampas dengan bukan milik kalian. Apakah sepadan dengan kalian? Tidak, Kurawa. Warga pun kami tidak merasa apa-apa. Warga itu sudah resah Coba dan kalau tidak ingin. banyak ngomong, minta dulu rokok. Ayo men, minta rokok men. Nanti akan kami beri rokok. Nanti akan kami beri rokok. Tenang saja. Hei, mana Johanna Madino? Mana si Ateng dan Breho? Astagfirullahaladzim. Ateng dan Breho itu sedang dibawa dengan Bang Rio untuk di bagian utara sana meminta maaf ke kampung sebelah sana. Karena mereka sudah melepas tempat peliharaan warga dan mereka menjualnya hanya untuk berpesta pora oleh mereka. Apakah itu dengan sepadan dengan kalian? Oh ya Bol, kalau memang kalau mau banyak ngomong, ini kita sholawat bareng bersama. Ajak kami bersolawat, kami cara. Oke, kalau kau ingin berselawat, coba kau berselawat. Kau sudah diajarkan dengan santri kami. Kau sudah di tempat padepokan, tempat santri Bang Ri Lampung. Sebentar mikir dulu gimana? Jangan kau banyak-banyak berpikir, kau beralasan kau. Semua setan dan jin itu belum bakal keluar dari tubuh kalian itu. Mereka ini hanya beralasan untuk mencari celah supaya mereka ini bisa melarikan diri, tapi tidaklah mungkin. Karena semua itu sudah dipagar oleh Bang Ri Lampung. Kami tidak akan larikan diri lagi, kami sudah pasrah. Kalian mau melempar kami ke laut, dari jurang, dari atas bukit, kami pasrah, sudah. Kami tidak perlu banyak ribut lagi, jadi kami cuma bicara biasa saja. Biar dapat subscriber kami semua sudah minta maaf. Ya kalau subscriber mau melempar, lempar. Kami tidak siap. Apakah subscriber kami itu mau memaafkan kalian? Jelas mau. Tidak mungkin. Ya, memang 1%, 90% tidak ada yang memaafkan, 10% ada yang memaafkan. Kalau ngelihat dari tingkah laku kalian seperti ini, tidak ada namanya manusia itu yang mau memaafkan kalian. Tetapi kalau kalian dengan menggunakan hati yang tulus, dengan pikiran yang luas, dengan hati yang tenang, insya Allah saudara kami akan memaafkan kalian. Masalah saja. Silakan. Ini baik saudara-saudara dan sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Dia ingin bersolawat untuk menunjukkan bahwa dia Salamullah ala Tuhan. Kenapa? Aku lupa. Teruskan. Rasulillah salatu salamullah. Alhamdulillah. Sudah mendengarkan sholawatmu saja, hatiku dan hati sahabat-sahabat semuanya sudah merasa tenang. Sudah merasa bahwasannya mereka sudah sepertinya bisa memaafkan, sama seperti anak-anak mereka yang Ya memang kami kan sudah bertobat, jadi seperti saja betul. Kami kan sudah bertobat, sudah bersalawat, sudah membaca, belajar ini itu. Ya tidak usah lempar dari jurang lah, sudah perjanjian. Oh tidak, Perjanjian itu kan sudah dibatalkan. Ini kan tidak ada namanya batal-batalan. Perjanjian tetap perjanjian. Semua sudah ditandatangani di atas materai. Dan pada masa dan waktu itu kalian, di mana menit apa tuh detik terakhir kalian, disitulah kalian akan kami buang, akan kami lemparkan semua kalian ke tengah laut, biar kalian dimakan oleh hiu. Kau ingat itu? Bagi Mol, aku mau ada kabar-kabar dari Mahesa. Si Mahesa ini Sapito. Ya karena sudah tahu, tidak usah disebut itu.
Ini kan dia kan mau nyelamatkan, tapi kami tidak mungkin dia bisa menyelamatkan. Sedangkan dia saja tidak mampu untuk menerobos, apalagi mau menyelamatkan kalian. Diri sendiri saja tidak mampu. Apanya mau menyelamatkan kalian? Teman-teman kami banyak, ada Black, mana si Black itu? Si Black sudah kami pegang juga dan sudah kami tahan juga. Tapi dia masih memberontak. Dia kami kerangkeng, kami taruh tempat penyendiri di tengah hutan belantara sana. Menjadi umpan. Dia aku jadikan umpan untuk memakan makanan hewan-hewan buas di sana. Karena atas perbuatan dia, kalian kami pisah-pisahkan supaya kalian tidak menyatu di sana. Tidak berpikir dengan kotor lagi ingin memberontak, tidak. Sengaja kami kerangkeng pisahkan kalian semua. Pak Gembol, lepaskan saja kami ini. Kami ini tidak ada salah, yang kecil tidak ada salah. Aku, Ateng, itu tidak salah. Yang salah itu kan Bos Limun, Barak, Supeng. Ini siapa lagi? Jangkar, semuanya itu salah. Semua manusia punya salah. Tetapi salah kalian itu salah murni. Ya salah kami di mana? Kami sudah minta maaf. Apa kau tidak sadar kau Kurawa dengan semua perbuatan kau? Begini saja Pak Gembol, aku akan mengeluarkan masuk dalam, numpang minta minum. Jangan kau banyak beralasan kau untuk menumpang minum macam. Kopi Bu. Apa itu kau Tidak. Mau aku gampar Tidak, kau. tidak. Kami sudah tidak ada kekuatan lagi. Kami sudah tidak ada kekuatan. Kekuatan kami sudah dicabut. Astagfirullah. Kalian dicabut oleh Bang Re Lampung ilmu kalian supaya kalian itu tidak memberontak, tidak berpikir untuk menjadi ke jalan yang buruk lagi. Kalian diajarkan untuk bertobat, untuk menuju ke jalan kebenaran. Ya, kami sudah bertobat. Tetapi apa tanggapan kalian? Kalian hanya menyia-nyiakan, hanya menyusahkan. Kalau Elias sekarang bertobat, silakan lempar, tidak apa-apa. Saudara kami akan melemparkan kalian. Mereka akan menjadi saksi. Ya nanti. sudah, lempar. Kami siap, kan pasrah. Begitu tenang, begitu sabarnya mereka ini menghadapi kalian. Tapi mereka itu berdoa buat kami dan menjadikan kunci bahwasannya mereka yang menjadi saksi akan terjadinya di mana suatu hari dan tempatnya itu kalian akan mengambang tengah laut. Mereka akan menjadi saksi semuanya itu. Ingat kau. Sudah gila, kameramen ini. Jangan kau ganggu kameramenku. Di sini kau, Jangan kau ganggu. Astagfirullah. masuk ke Ateng. Biarkan dia meminta maaf terlebih dahulu di sana dengan warga-warga, dengan Bang Rio. Nanti juga Bang Rio akan datang kemari membawa mereka berdua. Kau ingat itu, Kurawa? Ya kan, aku sudah bertobat, semua sudah kami lakukan. Kami sudah salawat, sudah melakukan baca kalimat syahadat, sudah semua lakukan. Belajar sholat, belajar mengaji, wudhu. Ya kami yang mohon dimaafkan saja, tidak apa-apa. Tapi apa dengan cara bicaramu ini? Cara bicaramu seperti ini. Memang seperti ini bagi berbicara kami. Bicara kami tidak Berarti bisa masih ada berubah lagi. iblis di pikiran kau itu, Bicara Kurawa. kami, ya kalau maaf, kalau bicara kami terlalu kasar, terlalu naif, terlalu apa semuanya. Ya kami sudah bicara seperti ini. Kami sudah tidak bisa lagi bicara seperti lemah lembut. Karena bawaan kami dari lahir. Bawaan dari lahir. Betul. Jadi kami tidak bisa bicara Gak bisa. Kami bicara ngegas, kami bicaranya kuat, kami harus bicara dengan tegas. Sudah seperti saja. Manusia dari lahir itu, kalau sudah lahir, manusia itu suci, bersih. Tidak seperti kalian, lahir langsung brutal, kan gila kalian itu. Kalian itu dari rahim siapa? Rahim iblis, tahu tidak? Bukan rahim manusia. Kami di sini hanya untuk meluruskan kalian, supaya kalian itu bisa kembali seperti dulu. Seperti masa-masa kalian pertama kali datang. Sebenarnya kami tidak salah, yang salah itu si Barak. Sudahlah, kalau kalian ini tak perlu banyak baca, tinggal lempar kami. Apa susah? Kami siap. Kami tinggal pasrah. Kami santai saja. Kami masih memberikan keringanan dengan kalian. Sebelum detik dan di menit terakhir kalian menyadari kesalahan kalian, lebih baik kau turunkan daripada kau patah kaki di sini. Jangan terserah, kami sudah pasrah, mau dilempar soalnya. Oh, yakin? Iya. Kau tidak mau nurun kaki kau? Sudah turun. Kau mau jurus ini? Oh, tidak, Atau tidak.
Kenapa lu? Astagfirullahaladzim. Jadi begini, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, kalian sudah melihat dengan tingkah laku, dengan nada bicara mereka. Apakah ini yang dibilang dengan kesadaran? Tidak. Menurut dari Mbah Gimbul, mereka ini hanya cuma omong-omong saja untuk membuatkan rekayasa seolah-olah mereka ini akan tobat sebenarnya. Tetapi nanti mereka akan menyesali semua perbuatan mereka sendiri. Nanti juga akan kalian lihat bahwa sama mereka itu menangis, memohon ampun dan meminta maaf supaya jangan dibuang ke laut. Itulah yang ada di telinga dan pikiran Mbah Gimbul. Mereka hanya mengikuti hawa